kita ingin membuat suatu media informasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Bumi ini semakin panas, banjir di mana-mana. Harapan 2003 ada yang menyayangi seperti itu. Nah, Mister Puisi, gimana kabarnya hari ini? Kabarnya banyak tamu. Banyak tamu. Jadi harus melayani tamu dulu. Oke. Baru kita ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol. Nah, oke. Nih teman-teman, kali ini kita punya tema yang berhubungan dengan suatu keinginan nih. Kira-kira Mister Puisi tahu nggak tema kita hari ini apa gitu? Saya nggak tahu, tapi kasih tema yang santai-santai aja. Oke. Karena kita berbincang-bincang aja, jadi temanya santai, yaitu harapan. Nah, Mister Puisi mendengar kata harapan, apa nih yang ada di benak Mister Puisi? Itulah indahnya bahasa Indonesia. Iya. Semua kata-kata bisa kita terjemahkan. Makan, ya benar. Terjemahkan dengan cerita, terjemahkan dengan kejadian-kejadian. Iya. Terjemahkan dengan masalah-masalah yang kekinian maupun masalah yang akan datang. Makanya harapan itu betulnya kata yang sangat bermakna. Oke. Apa sih makna kata-kata harapan itu? Wah, sangat luas. Iya, jelas. Ya, karena harapan itu bisa dikaitkan dengan harapan orang tua, ya. harapan sebuah negara, harapan masyarakat, harapan segala macam yang kita bisa harapkan. Makanya kata-kata harapan itu sangat bermakna. Oke. Nah, tepuk tangan dulu nih. Benar ya teman-teman, jadi harapan itu tuh sangat bermakna sebenarnya, karena kita mau mewujudkan sesuatu itu adalah suatu harapan. Kita berharap aja dulu, nggak tahu nanti tercapai atau tidaknya kayak gitu. Nah, Mister Puisi nih, saat ini Mister Puisi ada nggak sih harapan yang ingin dicapai ke depannya? Harapan terutama untuk tim tim kantor ini. Iya. Harapannya kita ingin membuat suatu media informasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Semua informasi yang akan disajikan, baik itu masalah pemerintah, masalah ekonomi, masalah yang lucu-lucu dan lain-lain, semua itu merupakan perencanaan daripada manajemen. Harapannya apa? Harapan media ini bisa mendunia, bisa menginformasikan segala macam masalah yang ada, masalah yang sudah ada, masalah yang akan mungkin terjadi. Kita berharap kita mempunyai gagasan-gagasan sehingga harapan itu tetap baik apapun yang terjadi. Oke. Nah, nih Mister Puisi, kan harapan Mister Puisi kepada tim mungkin suatu keinginan yang ingin dicapai nih ke depannya, kayak gitu ya Mister Puisi, mungkin lebih biar tim di sini juga kinerjanya lebih baik, kayak gitu ya Mister Puisi. Jadi ya harapan-harapan itu sebenarnya banyak banget ya Mister Puisi, nggak cuma dari kinerja, tapi kayak yang Mister Puisi bilang dari orang tua, bahkan pemerintahan, semua punya harapannya masing-masing gitu kan ya Mister Puisi. Nah, nih Mister Puisi, untuk saat ini nih, ada nggak sih harapan Mister Puisi yang belum tercapai? Banyak sekali. Banyak sekali. Banyak sekali. Harapannya kita harus ke bulan. Karena itu susah ya. Susah itu. Ya, atau ke planet Mars. Oke. Mau pindah. Loh, memang akan terjadi masalahnya. Ini sudah bumi ini semakin panas, semakin tidak menentu, banjir di mana-mana, penduduk makin padat. Makanya teknologi yang memungkinkan untuk itu telah dirancang oleh Elon Musk. Jadi orang itu ingin ke bulan. Kenapa? Ingin ke Mars. Kenapa? Karena di bumi ini udah
mungkin udah sangat panas dan sangat udah tidak menentu keadaannya, gempa bumi di mana-mana. Sehingga bagaimana caranya sebuah teknologi yang dicanangkan oleh Elon Musk itu untuk menuju ke Mars. Dan mereka merancang gimana? Katakan mereka menuju ke Mars. Bagaimana di Mars tidak ada O2? Nah, kemudian mereka merancang ke Mars itu mereka kemungkinan membawa bom atom ke sana atau bom yang kecil meledak sehingga terjadi polusi, perubahan cuaca dan lain-lain sehingga timbul udara, airnya. Nah, itu. Tetapi sebelum itu mereka bisa saja ke Mars untuk hidup. Beberapa orang membuat semacam kayak rumah velodrome gitu. Mereka bercocok tanam di rumah, makan di rumah, masak di rumah itu. Kalau keluar dia mati kan. Nah, untuk itu rasanya kemungkinan bisa terjadi nanti mungkin 30 atau 50 tahun lagi rasanya akan terjadi. Kalau tidak, bumi ini makin sesak, makin padat, sehingga ide-ide brilian yang dicanangkan oleh Elon Musk perlu kita dukung. Kayak gitu. Nah, harapan Mr. PC mau ke bulan ya, teman-teman, mau ke bulan ya. Nah, nih dari Cika ada nggak yang mau ditanyain? Mr. Puisi bentar lagi kan tahun baru nih 2023, apa nih harapan Mr. Puisi di 2023 ke depan? Harapan 2003 ada yang menyayangi Mr. Puisi. Itu harapannya. Ya, kalau belum ada yang nyayangin belum 100% bahagianya. Gitu loh. Karena tujuan Mr. Puisi selalu kebahagiaan ya. Jadi sekarang udah bahagia, tetapi kalau ada yang menyayangi dengan sempurna pasti akan lebih bahagia. Gitu loh. Ini Mr. Puisi, kalau harapan dari segi bisnis nih Mr. Puisi ke depannya kayak gimana? Itu sangat penting sekali. Harapan seorang pengusaha ingin pengusahanya tetap melaju ke dalam keadaan ekonomi apapun tetap melaju. Terus bagaimana caranya? Ya itu kita harus kerja keras, harus inovatif, harus kreatif. Apapun yang terjadi, bom pun meledak, kita jadikan duit. Gimana kan jadikan sebuah ledakan jadi duit misalnya. Bagaimana sebuah musibah dijadikan duit. Nah, makanya kita bersama-sama untuk mengembangkan produk-produk kesehatan yang sifatnya herbal. Gitu loh. Nah, jadi ini teman-teman juga pasti banyak yang punya harapan-harapan entah di bisnis atau di lainnya seperti itu. Jadi nih Mr. Puisi, tips nih untuk mencapai sebuah harapan itu apa menurut Mr. Puisi? Tipsnya gini ya, untuk mencapai sebuah harapan yang kita inginkan, kita harus membina, membimbing, memberikan penilaian setiap karyawan. Kita akan membuat KPI, performance indicator itu penting. Kalau misalnya ada 20 orang karyawan, kita harus tahu ini kemampuannya ini indikatornya bagaimana, hari ini bagaimana, bulan depan bagaimana. Nah, kalau kita udah menentukan indikator kepada setiap orang, setiap karyawan, yakinlah karyawan itu akan menginginkan performanya akan lebih baik dari hari ke hari, sehingga perusahaan akan sukses. Kalau kita cuek, tidak menilai karyawan kita udah masuk jurang, kita nggak tahu. Nah, makanya kita perlu memberikan harapan kepada manajemen, kepada karyawan, sehingga karyawan itu kerja di tempat kita mempunyai tujuan untuk lebih baik dan lebih maju dan hidup lebih layak. Gitu. Caranya itu tipsnya mungkin lebih ke kita kalau di dalam bisnis nih menurut Mr. Puisi tadi kan lebih ke gimana caranya kita menilai nih masing-masing dari karyawan, apa performa mereka, apakah hari ke hari meningkat atau tetap segitu-segitu aja gitu. Karena untuk menciptakan sebuah harapan atau keinginan kita agar karyawan lebih baik ya dengan cara kita mencari tahu apakah karyawan itu telah melakukan performa dengan baik atau tidak gitu. Nah dari Cika ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Nah, harapan ke depan untuk Indonesia apa? Nah ini yang paling penting. Ini kan luas sekali Indonesia. Umumnya. Jadi masyarakat Indonesia ingin
ke depannya mendapat pemimpin kelas dunia. Iya. Ya sekarang juga pemimpin kita juga hebat. Iya. Mungkin ada lagi yang lebih muda lagi, yang lebih hebat lagi, lebih inovatif dan lebih bisa menguasai dunia. Sehingga cita-cita perencanaan bangsa Indonesia itu untuk menjadi 4 negara maju, negara besar di dunia tahun 2045 bisa tercapai. Nah, itulah harapan masyarakat. Kemudian bagaimana caranya harapan masyarakat ini bisa terwujud? Maka harus mendapatkan para menteri-menteri yang sangat potensial, muda, berbakat dan inovatif dan jujur. Contohnya sekarang ini sudah luar biasa. Banyak sekali menteri-menteri yang muda yang betul-betul yang mereka juga merupakan pengusaha, betul-betul KPI-nya luar biasa. Kemudian mereka pun memberikan KPI terhadap bawahannya juga mungkin sudah luar biasa. Pada saat zaman dulu misalnya, BUMN itu sekian banyak, hampir sekarang dicurkan, jadikan sebuah holding oleh menteri yang sangat luar biasa, yaitu Menteri BUMN, itu salah satunya Menteri Erick Thohir. Itu sangat mendukung pemerintahan saat ini. Kemudian Menteri Pariwisata juga masih muda. Kemudian ada juga Menteri Kelautan juga sangat hebat, masih muda-muda. Belum lagi Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, banyak sekali menteri-menteri yang saat ini banyak membantu pemerintahan Indonesia. Semoga wakil-wakil menteri yang dari partai nantinya juga dikirimkan yang profesional, yang sudah mapan, sehingga semua berjalan pemerintahan ini dengan jujur, dengan baik, sehingga apa yang direncanakan bisa berjalan dengan sukses. Gitu loh. Ya Mr. Puisi kan sekarang kan menyendiri nih Mr. Puisi. Katanya tadi harapannya tahun depan biar ada yang menyayangi. Nah, Mr. Puisi kan udah punya anak. Gimana nih harapan Mr. Puisi ke depannya untuk anak Mr. Puisi? Karena kan sekarang lagi di masa remaja ya Mr. Puisi, lagi kalau bisa dibilang anak remaja itu kan sedang mencari jati diri. Jadi agak bandel mungkin kayak gitu. Gimana harapan Mr. Puisi? Harapan ini anaknya sudah mulai ABG nih. Iya, itu udah mulai ABG umurnya nih. 15 tahun udah bisa melirik yang cantik-cantik. Itu. Yang harapannya dia bisa meneruskan usaha orang tuanya. Iya, jadi udah belajar dari sekarang ya. Nah, kemudian bisa mencintai keluarganya, bisa mencintai karyawan di perusahaan bapaknya. Yang satu lagi bisa mencintai calon mamahnya. Itu. Kalau mereka nggak cintai calon mamanya nanti berantakan. Gitu. Kira-kira udah ada calon mamanya? Sudah harus bermimpi dulu. Tapi berharap dulu ya. Gitu. Oke. Nah, tadi dari anak nih Mr. Puisi. Kalau untuk hubungan asmara udah jelas nih, pasti mengharapkan seorang pendamping itu tadi Mr. Puisi. Kalau untuk bisnis itu karyawan yang lebih baik ke depannya. Nah, harapan yang lain nih dari keluarga nih Mr. Puisi. Kalau di keluarga besar nih, apa harapan Mr. Puisi? Harapan di keluarga besar harus semua harus bisa mandiri. Harus kerja keras. Saya tuh memang keluarga besar. Dari kecil bukan kebetulan dari keluarga yang berada. Tapi belum tentu ya. Dari kecil kita berada, setelah besar, setelah dewasa, belum tentu sukses. Makanya justru banyak orang yang dari kecil sulit sekali sekarang itu menjadi orang sangat sukses. Nah, itulah, janganlah bangga kalau misalnya orang tuanya kaya, kemudian dia bangga kaya. Nah, suatu saat dia akan banyak ujian. Nah, lebih bagus kita harus betul-betul prihatin, jangan melihat warisan orang tua. Dan saya sudah menerapkan hal ini terhadap diri saya. Dulu pada saat orang tua saya punya ratusan hektar, punya banyak pabrik, kemudian ada penjualan warisan, saya tidak pernah meminta bagian. Kenapa begitu? Kenapa? Justru kalau saya melihat dan meminta bagian rame-rame, saya mungkin saat ini nggak seperti sekarang ini. Hanya melirik orang tua aja, melirik kekayaan orang tua, kita nggak mau kerja. Nah, untuk itu
saya dari mulai jual warisan itu saya tidak pernah meminta bagian. Iya. Nah, sehingga saya mungkin lebih baik daripada yang lain pada saat ini. Iya. Itulah makna daripada sebuah kekayaan yang itu belum tentu membuat kita bahagia, belum tentu membuat kita kaya lagi. Justru kita akan jatuh karena kita nggak mau bekerja, kita malas. Jadi banyak yang udah dibuktikan bahwa justru orang-orang yang sulit pada saat mudanya, waktu dia kecil, justru akan lebih sukses di kemudian hari. Untuk itu saya mendidik anak saya mudah-mudahan. Nah ini juga mudah-mudahan ya anak saya ini dia merasa ada. Nah itu saya juga agak sulit bagaimana caranya. Sekarang mulai dari sekarang Mendidik lagi. saya mendidik lagi, saya taruh dia di sekolah asing. Nah, kemudian nanti setelah ini lulus SMA, saya taruh lagi di luar, biar dia indekos, uang kasih pas-pasan, sehingga yakinlah, tahu rasa sulit bagaimana, sehingga dia yakin bisa sukses. Kekayaan tuh gak abadi, cinta juga gak abadi. Semua tidak ada yang Tidak ada yang abadi. Yang abadi adalah semua yang diciptakan oleh Tuhan, bumi, jagat raya ini abadi. Selain itu justru hanya titipan. Selain itu apa yang kita punya adalah titipan dari, sementara. Dari gitu. Tuhan gitu. Nah, Nah, Mr. Puisi, terakhir nih pertanyaan dari kita. Menurut Mr. Puisi, harapan itu perlu atau tidak? Ya sangat perlu. Kalau kita nggak punya harapan, ya kita tidur aja, nggak usah kemana-mana. Ya kalau kita nggak punya harapan, berarti kita tidak akan bisa maju. Nah, tepuk tangan dulu. Ini teman-teman, kita udah tanya-tanya banyak banget ke Mr. Puisi. Terakhir nih penutup, biasanya kita ada puisi. Oh, karena ini kan kontennya Mr. Puisi. Harus ada puisi. Makanya saya ya kalau lagi ngelamun-ngelamun membuat puisi di Twitter. Apakah puisi itu ada mengandung harapan juga? Iya, semua kadang-kadang puisi yang mengandung harapan itu sangat bagus. Maknanya dapat banget. Berarti puisi yang diciptakan bermakna yang dalam. Sekarang kita minta Mr. Puisi untuk memberikan satu puisi buat kita. Mungkin yang berkaitan dengan judul kita deh hari ini, harapan. Teman-teman, para karyawan semua, janganlah bermalas-malasan. Semua harapan kamu akan bisa raih apabila kamu kerja keras dan mampu memberikan inovasi dan kreativitas kepada perusahaanmu, sehingga perusahaanmu menjadi maju. Sehingga semua harapan yang kamu telah berikan kepada perusahaanmu akan membuat keuntungan untuk kamu dan keuntungan untuk perusahaanmu. Terima kasih. Teman-teman semuanya. Terima kasih Mr. Puisi untuk waktunya. Jadi kita udah berbincang-bincang, kita bakal berbincang-bincang lagi bersama Mr. Puisi di next episode. Jadi terima kasih untuk waktunya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Bye-bye semuanya. Terima kasih.